Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our communities why did your country, why did your government reject us? Why did your government deport us? Semua lagi kita di channel yang belum dibagikan gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Syawal, hari baik, bulan baik. Kita ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, arus balik sudah mulai berdatangan ke kota-kota di mana mereka atau para saudara kita ini bekerja, dan kita melihat juga tidak ada kecelakaan atau peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi. Tentu ini patut kita syukuri, dan kita berdoa semoga pasca lebaran ini, setelah bersilaturahmi, setelah berbagi, setelah kunjung mengunjungi, setelah maaf-maafkan, muncul satu semangat baru, satu tekad baru untuk katakanlah bekerja kembali, tentu menghasilkan uang, menabungnya, karena baru saja tabungan dikuras di kampung halaman. Dan kita berharap bahwa di masa-masa ke depan, kehidupan kita semua semakin dimudahkan, rezeki kita dibukakan pintu-pintunya, dan kerukunan kita sebagai warga bangsa tetap terjaga. Sobat Kisah Jakarta yang berbahagia, banyak isu yang beredar, dan sebagian besar yang kita lihat di sosial media adalah pertempuran para katakanlah pendukung atau supporter-supporter dari capres-capres yang telah beredar, memperlihatkan keinginannya, memperlihatkan hasratnya untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia ini. Dan pertempuran-pertempuran di media sosial ini akan terus berlangsung, dan mungkin intensitasnya ke depan akan makin lebih lagi, apalagi semakin mendekati 2024, tentu semakin menggelora semangat dari para supporter-supporter ini. Dan kita berharap, kita berdoa semoga pertempuran ini adalah pertempuran yang dinikmati, pertempuran yang berargumentasi, menggunakan akal sehat, menyampingkan sentimen. Karena bagaimanapun juga alangkah malunya kita setelah 75 tahun lebih kita merdeka, masa sih kematangan, kedewasaan kita dalam berpolitik tak juga meningkat. Hari ini Bang Ica hendak berkicau soal pertempuran dalam tanda petik antara para supporter orang-orang yang berhasrat menjadi presiden. Tapi Bang Ica mau menganalisis ada dua peristiwa yang sudah terjadi, dan ke depan peristiwa ini akan selalu menjadi hot issue di negeri ini. Peristiwa pertama adalah adanya konsolidasi mahasiswa, buruh, petani, dan para intelektualitas kampus di Cibubur. Dan dalam konsolidasi tersebut mereka sempat mendapatkan katakanlah hambatan karena gedung yang mereka sudah sewa, izin sudah dimintakan, ternyata tidak bisa dipakai. Tapi tak rotan akar pun jadi. Yang bagi baca, para aktivis ini tetap melakukan konsolidasi meskipun di lapangan atau di lorong-lorong penginapan, dan mereka telah memutuskan untuk mengadakan demonstrasi besar-besaran. Kita berharap, kita berdoa semoga tidak ada sesuatu terjadi yang akan merugikan kita semua. Demo berjalan dengan lancar, aspirasi mereka didengar oleh para pemangku kepentingan. Peristiwa kedua adalah peristiwa yang terjadi terhadap Ustadz Abdul Somad, yaitu ketika beliau dan rombongan lebih kurang 7 orang menuju Singapura melalui Batam, dan beliau ditahan di Singapura. Sampai saat ini belum ada penjelasan dari pihak Singapura. Yang bagi baca, penjelasan baru ada dari Duta Besar Indonesia di Singapura setelah Pak Duta Besar kita ini, Suryo Pratomo, menanyakan ke pihak Singapura, dan penjelasannya adalah Ustadz Abdul Somad tidak dideportasi. Ustadz Abdul Somad tidak bisa masuk ke Singapura karena ada persyaratan yang belum dipenuhi. Ini penjelasan Duta Besar kita di Singapura. Hendaknya peristiwa ini tidak menimbulkan emosi dari para umat, dan
banyak spekulasi yang bisa kita lihat di sini. Boleh jadi seringkali terjadi ada satu peristiwa besar akan ditindih oleh peristiwa besar lainnya. Walau bisawab. Mudah-mudahan ini adalah satu peristiwa yang berdiri sendiri, yang tidak ada korelasinya dengan apa yang dikonsolidasikan oleh para mahasiswa dan buruh di Cibubur sana. Sebagai warga, mari kita cerdas, mari kita mengendalikan diri, tentu saja juga tetap menjaga harkat dan harga diri. Bagaimana sebenarnya peristiwa ini? Mbak Kica mencoba mensarikannya dari channel YouTube Hello Guys Official yang mengupload wawancara dengan Ustadz Abdul Somad untuk memberi pemahaman yang jelas. Mari kita ikuti wawancara berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Saya berangkat Senin siang dari Batam pada tanggal 16 Mei 2022 sampai di Pelabuhan Tanah Merah sekitar jam 1.30 waktu Indonesia, karena jam tidak saya robah. Saya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berangkat dengan sahabat saya, dia bawa istrinya, bawa anaknya satu, semester 5, bawa anak kecil laki-laki umur 4 tahun. Kemudian saya bawa Ustazah dan Sami, anak saya. Dalam rangka libur, ini kan memang hari libur. Kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura. Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our communities why did your country, why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Berkas lengkap semua. Sudah lengkap ya. Arrival card, kartu untuk datang sampai masuk, semua lengkap semua. Tak ada kurang satu apa-apa. Sudah lengkap semua. Semua, tak ada apa. Sudah sampai di stempel imigrasi. Dia tidak stempel karena langsung di scan aja paspor, langsung dia scan. Habis itu kemudian cap jempol. Habis itu udah membawa semua keluar. Saya terakhir, sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, Ustazah pun sudah, anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu selesai mau keluar, baru di tas itu ditarik masuk. Jadi begitu saya mau keluar, kemudian ada satu pegawainya membawa tas saya itu. Saya disuruh duduk di pinggir jalan, di dekat imigrasi itu, lorong imigrasi, duduk. Tas ini sebetulnya, tas Ustazah, isinya keperluan bayi. Nah, jadi maksud saya mau mengasihkan tas ini ke Ustazah yang udah lepas di sana. This bag for my wife, for my baby. Dia tak kasih koper nih, tas ini tak boleh lewat sana. Padahal orangnya ada sih. Jadi luar biasa juga orang Singapura. Tas pun tidak dikasih, untuk bayi pun tidak dikasih. Kemudian dia tanya, dengan siapa? Saya bilang, with my friend, my wife, my anak saya, untuk holiday, bukan acara pengajian, bukan acara tabligh akbar. Saya menjelaskan itu maksudnya supaya dia tahu bahwa orang ini datang untuk jalan-jalan. Terus dia tanya, mana istrinya? Saya tunjuklah di sana, rupanya mau dijemputnya. Tunjuk istri udah lewat dengan anak itu maksudnya supaya dia tahu, kita jelaskan, oh ini orang datang bukan mau kampanye pilpres. Ini orang ini datang mau jalan-jalan, mau liburan. Dia datangnya ke sana, kawan saya dengan anaknya, dengan istrinya, rupanya mau dijemputnya, ini deportasinya semua. Dipisahnya. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter, pas macam liang lahat. Di atas pakai 1 jam saya di situ, di ruang tuh, ruang kecil tuh. Habis itu baru digabungkan dengan yang kawan saya dengan anak-anaknya itu, dengan Ustazah, dengan barulah tempat yang ramai. Nah, kawan saya itu anaknya umur 4 tahun. Apa kata anak umur 4 tahun tuh? Kita ini di penjara ya. Anak 4 tahun tahu di penjara. 3 jam pula kami di situ. Sejam di ruang 1x2 tuh, 3 jam situ. Jadi dari mulai setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah
5 sore. Kapal terakhir baru dipulangkan. Emanglah orangnya. Kepikir saya negaranya ini kan kecil aja. Kekencing kita sama-sama di Indonesia ini diarahkan pipanya tenggelam dia. Kok sombong kali dia gitu. Padahal dulu diserang sama Demak. Coba baca bagaimana Temasi itu diserang sama Demak. Tunggang langgang. Itulah. Mereka ini kan sebetulnya pendatang dulu. Datang dia tak bisa makan dia di negerinya sana. Datang dia ke situ pakai peci, pakai baju, ada gambarnya pendiri negara itu. Habis itu dia berkuasa. Sebetulnya wilayah kita itu, wilayah kerajaan Melayu itu. Johor, Siak. Tapi karena kita tak punya kekuasaan, itulah sepelenya mereka. Ini memang intinya kekuasaan. Tapi nanti insya Allah sampai masanya, mungkin di zaman cucu-cucu kita berkuasa balik orang Melayu ini, mesti direbut negeri itu balik, biar tahu rasanya. Pengajar loh. Itu harus dijelaskan. Minta semua warga Indonesia minta penjelasan. Kenapa? Apa sebab itu? Dia tahu sih, tak jelaskan. Kenapa dia kurang berkasnya apa? Mesti dia jelaskan. Kita bukan warga negara tidak taat pajak. Datanglah ke kantor PBB. Kita bukan liar kita. Dulu memang saya pernah tidak masuk ke Timur Leste. Padahal sudah disusun acaranya dengan Pak Sanana Gusmao, dengan Uskup, kemudian Tablik Akbar. Sudah urutan acara. Begitu sampai di airport Timur Leste, tiba-tiba tak masuk. Kawan saya masuk, rombongan masuk. Mereka masuk, saya tak masuk. Saya tanyalah di situ, ada satu orang imigrasinya, agak bisik-bisik. Kenapa kalian tidak kasih saya masuk? Ada baru informasi, Pak. Informasi apa? Bapak teroris. Kenapa kalian kasih tahu sekarang? Kenapa tak dari kemarin? Informasinya baru sejam yang lalu. Nah, jadi mereka, imigrasi Timur Leste itu dapat fax dari Jakarta. Kalau kata orang imigrasi Timur Leste ini, kami dapat kiriman bahwa Bapak teroris, maka tak bisa masuk. Tapi waktu itu sebelum Pilpres 2018. Jadi waktu itu memang, ya maklum lah, mungkin kedatangan saya ke Timur Leste itu nanti mempengaruhi suara. Waktu itu kan 2 calon. Satu Pak Prabowo, yang satu lagi incumbent. Jadi waktu itu saya dikhawatirkan akan condong. Itu kan dulu 2018, ini 2022. Masih lama untuk 2024. Kalau dulu itu 2018 memang dikhawatirkan, waktu itu kan ada kelompok cebong, ada kelompok kampret. Sekarang semua kampret udah jadi cebong. Apa lagi urusannya? Jadi saya khawatir Singapura file lama itu masih belum dihapus. Jadi masih ada lagi. Kalau ini masuk, ini jangan dikasih masuk. Belum mereka hapus. Jadi orang Singapura mesti update status. Kalian mesti update pengetahuan. Cari tahu ini orang ini siapa. Kalau kalian merasa informasinya tidak valid dari Indonesia, tanya Malaysia. Mana tahu orang Malaysia lebih jujur sedikit ya. Ini orang ini siapa? Abdul Somad ini kok bisa dapat gelar doktor dari Universitas Internasional Selangor? Tanya Brunei Darussalam. Abdul Somad ini kok bisa kalian kasih profesor? I'm a professor, visiting professor Islamic University Sultan Syarif Ali. Mr. Ambassador Singapore in Jakarta, you ask your neighbor Malaysia and Brunei Darussalam if you don't believe us. Kalau kau tak percaya sama informasi kami, aku tanya Malaysia, kau tanya Brunei Darussalam. Jadi kalian mesti update status.